Alhamdulillah kita sudah diterima dengan tarian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dr. Haja Wahyuni AS Mas. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Pemilu dan Pergerakan, Bapak Kamaludin Esos. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Bulukumba yang kami cintai, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah serta guru-guru yang sempat hadir di tempat ini, anak-anakku semua yang kami banggakan dan kami sayangi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara advokasi, sosialisasi, fasilitasi pencegahan pernikahan usia anak jalur formal tingkat kecamatan di SLB Negeri 1 Bulukumba. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau biasa disebut DP2B P3A. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Pergerakan. Yang kami hormati penata BKB, yang kami hormati para wasit
Bulukumba, yang kami hormati guru dan bapak guru serta anak sekalian yang kami cintai. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini anak luar biasa dan yang berkebutuhan khusus, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Jadi ada 5 jenis kekhususan. Jadi mereka ini bukan anak yang tidak normal. Ya, kalau anak-anak normal luar sering mengatakan bahwa anak tidak normal. Ya. Nah, sebenarnya kita ini yang merasa normal juga adalah calon-calon orang yang berkebutuhan khusus. Contoh kecilnya, ketika kita sudah berumur, maka penglihatan itu akan sangat berkurang. Itu dikategorikan dengan tunanetra, walaupun masih low vision. Pendengaran sudah dikurangi, itu sudah masuk kategori tunarungu. Apalagi kalau sudah sampai 80 tahun, itu sudah masuk. Ya, kalau bukan tunagrahita masuk di autis, karena sudah luar dari kenormalan yang menurut kita. Ya. Jadi mereka ini adalah anak-anak yang luar biasa, anak yang berkebutuhan khusus yang mempunyai talenta. Dan seperti kita lihat tadi itu adalah anak tunarungu. Mungkin secara kita lihat secara visual bahwa sebenarnya mungkin mereka tidak mendengar, dan mereka semua tidak mendengar. Kesesuaian kita harus dengan gerakannya, ada pendampingnya tadi yang dia ikuti. Jadi dia tidak ikut musiknya, tapi dia ikut adalah pendampingnya. SLB Negeri 1 Bulukumba yang telah menerima kami dari DP 2KB P3A. Acara kedua, arahan sekaligus materi dari Ibu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Penyuluh dan Penggerakan kepada beliau Dr. Haja Wahyuni Ayasmas dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala UPT SLB Negeri 1 Bulukumba beserta wakil kepala sekolah dan guru-guru yang sempat hadir, yang saya hormati Kepala Bidang Penggerakan dan pejabat fungsional, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini untuk kedua kalinya kami bisa hadir di tempat ini dan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena diterima dengan terhormat, ya. Yang sebenarnya kami datang, justru kami yang butuh kegiatan, tapi alhamdulillah diterima tadi dengan adanya pengaguma. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga jajarannya serta anak-anakku sekalian, ya, yang hadir di tempat ini. Saya tadi mendengar beberapa hal dari Bapak Kepala Sekolah bahwa anak-anakku sekalian ini adalah berkebutuhan khusus dan punya talenta masing-masing. Itu luar biasa dan harus berbangga. Siapa yang harus berbangga? Tentunya keluarganya, karena keluarga itu tentunya punya peranan besar. Keluarga yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus biasanya cepat dinikahkan. Iya, cepat dinikahkan, padahal anak itu punya hak untuk maju dan berkembang. Untuk maju dan berkembang harus melalui jalur pendidikan, harus sekolah. Kalau tidak sekolah berarti akan tinggal di rumah
dan menjadi beban bagi orang tua. Anak-anakku sekalian tidak akan demikian menjadi beban, harus maju, semangat untuk bersekolah setinggi-tingginya, sama dengan anak yang tidak punya kebutuhan khusus. Apa yang disampaikan tadi Bapak Kepala Sekolah, bahwa anak-anak itu asli sifatnya, tidak dibuat-buat seperti orang yang normal di luar sana. Itu adalah umur 10 sampai 18 tahun. Ya, berarti yang masuk kelompok usia remaja, anak-anakku sekalian, ya, anak-anak sekalian hadir di sini sudah masuk remaja, bukan lagi usia kelompok anak, tetapi tetap masuk anak. Karena secara definisi menurut undang-undang, anak itu yaitu seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah, termasuk janin di dalam kandungan. Jadi itu anak. Ya, 18 tahun termasuk janin di dalam kandungan, itu berarti masuk anak. Kalau masuk anak, berarti dia tetap di dalam pengendalian dan pengawasan orang tua. Ya, tetap masuk dalam pengawasan orang tua. Kenapa remaja ditakutkan banyak masalah? Karena remaja itu mengalami yang namanya fase transisi. Dia tadinya umurnya anak-anak, dia sering bermain layang-layang, sering main lompat-lompatan. Setelah masuk remaja, berarti dia juga akan menjadi dewasa. Kedua, AKB yang baru saja meninggalkan kita, saya hormati Bapak Kepala Bidang, Ibu Moderator, Panitia Pelaksana, anak-anakku sekalian yang alhamdulillah sama-sama dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita ditakdirkan bertemu sama di tempat ini dalam rangka advokasi pencegahan usia anak untuk di SMP di Bulukumba ini. Alhamdulillah sudah ada 9 sekolah yang kita datangi, termasuk di sekolah anak-anakku sekalian. Salam salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sudah kita mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan dalam ini PPKB, yang saya kira anak-anakku sudah banyak mendapatkan informasi. Nah, sekarang saya berbicara bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama di dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Nah, anak-anakku sekalian saya hormati, yang pertama saya perlu sampaikan bahwa mengapa kegiatan ini dilakukan baik di Kementerian Agama maupun di Dinas Kesehatan, oleh karena setelah kita evaluasi peristiwa perceraian yang terjadi, itu hampir 35% itu terjadinya perceraian disebabkan karena yang bersangkutan menikah di bawah umur. Bagaimana manfaatnya kalau kita menikah setelah usia kita sudah matang?
Yang pertama, tentu mental kita sudah siap, ya. Misalnya dalam keluarga pasti ada pertengkaran, ya ada cekcok. Tapi kalau suami istrinya sudah matang, maka dia bisa mengatasi, dia bisa mengatasi persoalan itu. Bahkan dia bisa memanage masalah-masalah keluarga. Jadi dia tahu standar-standarnya. Kalau masalah seperti ini terjadi, solusinya seperti ini. Kalau agak berat-berat, solusinya seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah siap. Kenapa? Karena di dalam membangun rumah tangga itu, orang ketika sudah menikah itu anak-anakku sekalian, itu beda situasinya. Kalau baru 1 minggu, baru 1 bulan, baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, beda-beda situasinya. Apa bedanya? Kalau pengantin baru, di situ tidak selalu marah-marah suaminya. Istrinya juga tidak selalu marah-marah. Kenapa? Karena di situ masih kedengaran kata-kata sayangku, cintaku, rinduku, mesraku, ya. Masih ada kata-kata sayang. Tahu? Itu karena masih pengantin baru. Pergi ke pasar, kesandungi kaki istrinya. Suaminya bilang, kesandungi kaki tak sayang. Bagus jadi deh, ya. Tak gapo ya deh kan deh. Tapi setelah ada anaknya, ada di mana-mana biasa, kesandungi kakinya, apa dibilang suaminya? Di mana matamu simpan? Dia mutamu menikah, langsung bapaknya berteriak, merdeka! Merdeka karena menikah di anaknya, karena tidak pernah biaya loh. Nah itu tantangan. Jadi itu perempuan, itu perempuan kalau sudah menikah, dia tinggalkan bapaknya. Jadi siapa yang biayai suaminya? Jadi pernikahan doi, bagaimana nih? Jadi nanti ada uang baru menikah. Siapa semua? Ada yang pekerjaan, ada yang pendapatan setiap bulan yang tetap, biar sedikit yang penting rutin. Kali bilang sedikit demi sedikit, akhirnya jadi banyak. Itu tantangannya. Dia sudah tinggalkan rumahnya, dia ikuti suaminya. Kalau suaminya tidak punya uang, mau beli baju tidak ada uang, makanya disiapkan dan makan. Masa mau makan rumput? Dia kan bukan kerja toh? Iya. Manusia itu makanan naskun. Nah, jadi harus siap semua. Jadi berjanji nanti ada pekerjaan baru menikah supaya bahagia rasanya. Supaya bahagia, dia tidak menyesal. Sebab kalau dia sudah menikah, mau beli benda tidak ada uang, mulailah pertengkaran. Supaya tidak terjadi pertengkaran, disiapkan segala sesuatunya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya hormati, kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa tujuan kegiatan ini salah satu di antaranya yaitu nanti kalau sampai di rumah ya sampaikan sama bapak, sampaikan sama ibu, jangan dulu kasih menikah saya mau jadi sarjana dulu, saya jadi orang pintar dulu. Nah, kalau sudah pintar ada tadi pekerjaan calon bapak menikah, sampaikan sama bapak ya, sampaikan sama bapak. Oke. Kemudian anak-anakku, alhamdulillah
tentu kami dari Kementerian Agama, anak-anakku sekalian, kami selalu doakan ya. Kami selalu doakan mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan, ya, jaga pergaulan, sambil berdoa kepada Allah minta kekuatan. Ya. Allah beri kita ilmu, Allah beri kita kekuatan iman, dan Allah beri kekuatan fisik kepada kita sehingga insya Allah di dalam berkegiatan sukses dan jaya. Nah itu mereka. Berubah, kami hormati koordinator, kami hormati guru, bapak guru, dan anak sekalian yang kami cintai. Ya, puji syukur kita berikan kepada Allah SWT karena kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini, dan tak lupa pula mengirimkan selawat atas Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan berakhirnya acara kita pada hari ini sudah mendengarkan banyak materi. Terima kasih banyak Pak Kepala Dinas Kepala Bidang dan Bapak Kandan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sekolah luar biasa Negeri 1 Kumbang yang menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus.